Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Afrilia Cahyani, NIM 2051010300010 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini, saya akan menunaikan tugas mata kuliah Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Aminah, MPD, dengan judul jenis-jenis komunikasi. Lah, kalian pasti pada ingin tahu kan, apa aja sih jenis-jenis komunikasi itu? Maka simak videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah proses pencapaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara langsung atau secara lisan, maupun tidak langsung atau melalui media. Proses pencapaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Adapun pengertian komunikasi oleh para ahli menurut Louis Forndasley yang dikutip oleh Hedi Harapan dan Swarwani Ahmad dalam buku yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi. Perilaku insani dalam organisasi pendidikan menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini sistem dapat disusun, dipelihara, dan diubah. Setelah kita mengetahui tentang definisi komunikasi, selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang bentuk pesan. Bentuk pesan di sini terdiri dari bentuk pesan informatif, bentuk pesan persuasif, dan bentuk pesan koersif. Yang pertama, bentuk pesan informatif. Bentuk pesan informatif yaitu untuk memberikan keterangan fakta dan data, kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu, pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif. Yang kedua, bentuk pesan persuasif, yaitu berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah, tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi, perubahan seperti ini bukan terasa dipaksakan, akan tetapi diterima dengan keterbukaan dari penerima. Dan yang ketiga, bentuk pesan koersif. Bentuk pesan koersif ini menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan di kalangan publik. Koersif berbentuk perintah-perintah, instruksi untuk menyampaikan suatu target. Nah, itu tadi penjelasan tentang bentuk pesan. Selanjutnya yaitu sifat pesan. Sifat pesan di sini ada dua, yaitu yang pertama, pesan bersifat verbal. Yang kedua, pesan bersifat non-verbal. Yang pertama, pesan bersifat verbal atau verbal communication antara lain oral atau komunikasi yang dijalin secara lisan. Dua, written atau komunikasi yang dijalankan secara tulisan. Yang kedua, pesan bersifat non-verbal atau non-verbal communication, yaitu gesture communication atau menggunakan sandi-sandi bidang kerahasiaan. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Setiap proses komunikasi memiliki tujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Efisiensi maksudnya adalah dengan sumber daya yang ada, tetap diusahakan sebuah proses komunikasi mencapai hasil yang maksimal.
Dengan mengetahui tujuan dari komunikasi, maka komunikasi akan diterima dan tersalurkan dengan baik. Ada beberapa pendapat tentang tujuan komunikasi. Yang pertama, menurut Ferianto dan Triana. Menurut mereka, tujuan komunikasi adalah memudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan atasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasa terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi. Yang kedua, menurut Hermansyah dan Indarti. Menurut mereka, tujuan komunikasi pada umumnya adalah agar apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti, agar memahami orang lain, supaya gagasan itu dapat diterima oleh orang lain, dan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Singkatnya, komunikasi bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan tindakan. Yang ketiga, menurut Rusmadi. Menurut Rusmadi, tujuan komunikasi singkatnya untuk mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan terakhir tindakan. Dan yang keempat, menurut Nurhadi dan Kurniawan. Menurut mereka, mengemukakan bahwa tujuan komunikasi adalah untuk mendapat efek tertentu pada komunikan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan, tujuan komunikasi adalah orang lain memahami dan mengerti maksud dari apa yang disampaikan, sehingga apa yang disampaikan dapat dijalankan dengan baik dan semestinya. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Jenis komunikasi di sini ada komunikasi berdasarkan penyampaian, komunikasi berdasarkan perilaku, dan komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya, dialog dua orang. Yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak, contohnya komunikasi lewat telepon. B. Komunikasi nonverbal atau tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. A. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. B. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapatkan kesangsian resmi, yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya, desas-desus dan sebagainya. Yang C, komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya, rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal, yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal, yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur vertikal. Yang B, komunikasi eksternal.
Komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi dengan pihak luar bisa berbentuk eksposisi, pameran, promosi, dan sebagainya. Konferensi pers, siaran televisi, radio, bakti sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan peranan peserta. Dalam komunikasi ini, peranan peserta sangat mempengaruhi kesuksesan proses komunikasinya. Berikut beberapa macam komunikasi berdasarkan peranan peserta di antaranya. Yang pertama, komunikasi antar peserta dengan peserta yang lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikator mampu mempengaruhi peserta yang lainnya. Yang kedua, komunikasi antara peserta dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena peserta yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antar peserta dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, peserta berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang humoris. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi akan terlaksana berdasarkan sistem yang ditetapkan dalam jaringan kerja. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja ini dapat dibedakan menjadi 1. Komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. Jadi, kesimpulannya dari semua itu adalah komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pandangan orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung atau secara lisan maupun tidak langsung atau melalui media. Bentuk dan jenis komunikasi, ada komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya, itu yang pertama ada komunikasi verbal atau lisan, dan kedua, komunikasi nonverbal atau tertulis. Dan pada zaman sekarang ini sangatlah penting untuk mengetahui komunikasi karena setiap orang tidak lepas dari komunikasi setiap harinya. Sekian penjelasan jenis-jenis komunikasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.